Jenis-jenis perilaku menyimpang. Nah, ini ada dua nih. Gue yakin lu udah tahu juga ya. Primer dan sekunder. Iyalah ya. Kalau ada primer pasti ada sekunder. Nah, sekarang bedanya apa nih? Kalau primer itu perilaku yang baru sekali ya, baru sekali dilakuin dan masih bisa ditolerir gitu. Masih bisa ditolerir. Maksudnya masih bisa ya, udahlah ya. Contohnya apa? Contohnya lo nyontek gitu. Ya lo nyontek ketahuan gitu. Langsung dikeluarin gitu ya, ada juga sih suka langsung ngeluarin, cuman kebanyakan kan nggak ada langsung dikeluarin ya, cuman dibilangin jangan nyontek lagi lah, atau lo disuruh ulangan lagi dengan soal yang beda gitu misalnya. Ya udah berarti masih bisa ditolerir kan gitu. Kalau sekunder itu biasanya udah jadi kebiasaan tuh, diulang-ulang terus kan, dan jelas ya nggak bisa ditolerir. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya adalah lu bunuh orang men. Nah ya udah jelas ya nggak bisa tolerir kan, itu maksudnya nggak bisa tolerir. Lu ngerampok, ya udah ya walaupun itu nggak kebiasaan ya. Nah gini, di sini ada kata-kata dan ya. Sebenarnya ini kata-katanya yang pas adalah atau. Ini atau ya, ganti nih. Kalau di buku kan dan, ini harusnya atau. Jadi misal kalau misalnya lo manjat pohon orang ya kan, lo manjat pohon tetangga lo, pohon apa kayak yang tinggi, pohon beringin gitu, tetangga lo punya pohon beringin, lo panjat. Nah terus sebenarnya nggak boleh kan, nggak boleh karena itu punya orang men, yang lo panjatnya salah-salah ya kan. Nah baru lo ngelakuinnya baru sekali dan itu ya bisa ditolerir, lo manjat ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa juga gitu. Lo nggak ngapa-ngapain gitu kan, kecuali lo ngintip ya kan dari pohon, itu beda lagi. Nah, tapi lu cuma manjat nih karena lu senangnya lu manjat, ya udah itu primer gitu, baru sekali dan bisa ditolerir. Tapi gini, misal lu manjat udah dibilangin nih sekali ya udah gitu, dua kali ya udah, tiga kali lu masih manjat juga, ya udah lu tuh sudah sekunder masuknya gitu. Karena udah kebiasaan nih, lu udah ngulang-ngulang itu gitu. Nah itu udah kebiasaan. Nah itu contoh yang bisa ditolerir, tapi bisa tolerir itu kan primer. Tapi kalau dilakuin terus-terusan bisa jadi sekunder. Nah sekarang gue kasih contoh yang baru dilakuin sekali nih tapi bisa langsung jadi sekunder. Contohnya tadi ya, ngerampok, ngebunuh, ya udah langsung sekunder walaupun lu baru ngelakuin sekali gitu. Oke, bedanya itu lah ya. Kalau primer masih santai, sekunder udah nggak bisa lo, itu udah parah gitu. Oke, sekarang nih ada yang namanya labeling. Nah ini bukan jenis-jenisnya, tapi ada yang namanya labeling. Labeling itu gimana? Labeling nih, contohnya lu nyontek, lu baru sekali nyontek nih men, berarti penyimpangan primer ya. Lu baru sekali nyontek, lu ngelakuin penyimpangan primer, tapi karena lu ketahuan nyontek, lu dikatain sama teman-teman lu tukang nyontek. Wah lu tukang nyontek nih. Ya udah karena lu, ya udah gue tukang nyontek nih, ya udah gue ngelakuin itu aja deh, lu jadi nyontek terus gitu. Akhirnya jadi sekunder karena orang-orang di sekitar lu ngata-ngatain lu gitu. Jadi gini, lu ngerti lah artinya di label ya. Lu di label tukang nyontek, lu di label sama teman-teman lu tukang nyontek. Akhirnya karena lu ngerasa ya udahlah gue tukang nyontek, lu ngerasa kayak gitu, lu ngelakuin sekunder gitu. Contohnya yang manjat pohon tadi, lu manjat pohon nih, terus lu dikatain tukang panjat pohon lu kayak monyet ya, misalnya. Ya udahlah gue kayak monyet ini, gue tukang panjat pohon, ya udahlah gue manjat pohon aja deh gitu. Sama aja, intinya adalah ketika lu ngelakuin perilaku menyimpang primer, terus orang-orang nge-label lu, ngomongin lu apalah tukang manjat lah, tukang nyontek apa segala macam, akhirnya lu ngerasa oh ya udah gue emang kayak gitu, ya udahlah gue tukang ini kok, gue ngelakuin lagi aja. Nah itu namanya labeling gitu. Nah ini sebenarnya terpisah dari jenis-jenis itu ya gitu. Ada lagi nih satu, sikap antisosial. Nah antisosial itu apa sih artinya? Intinya adalah menolak norma masyarakat.
Udah itu doang. Lu kalau menolak norma masyarakat, lu antisosial. Contohnya apa? Jangan contoh dulu deh. Penyebabnya apa? Penyebab perilaku antisosial jelas lah ya. Ngerasa norma dia lebih bagus. Norma dia lebih bagus, udah lebih baik ya. Atau lebih bagus sama aja. Ya udah intinya itu. Contohnya apa? Misal norma di sekolah jelas nyontek itu buruk lah ya. Nyontek nggak boleh nyontek gitu. Ternyata lu nyontek nih. Ya udahlah, ngapain gue belajar? Gue nyontek aja, nilai gue bagus juga gitu. Nah, kalau lu mikir kayak gitu, itu lu antisosial men. Gitu aja. Atau misal lo datangnya telat mulu ke sekolah. Ngapain gue datang lebih cepet? Nyusahin gue aja, ngapain gue datang? Lo menolak untuk datang pagi, lo menolak untuk disiplin. Ya di sekolah kan ada ya disiplin. Lo datang pagi sebenarnya buat apa sih? Supaya disiplin. Lo menolak untuk disiplin. Nah, disiplin adalah norma di sekolah, ya kan? Nah, lo menolak untuk norma sekolah, gitu. Lo menolak norma sekolah, ya udah lo antisosial. Jadi intinya adalah antisosial menolak norma yang ada, udah itu doang. Apapun perilakunya, ya perilakunya nggak bisa ditentuin ya apa gitu, karena tergantung masyarakatnya. Norma tergantung masyarakatnya. Intinya menolak norma masyarakat itu antisosial, tergantung masyarakatnya ya. Contohnya tadi yang Aceh nih. Aceh cewek harus pakai jilbab. Ternyata di Aceh ada yang nggak pakai jilbab. Ya udah dia antisosial, gitu kan? Gitu aja. Oke.